Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, sahabat horor. Dalam kesempatan kali ini, saya Ilyas akan menceritakan kisah dari seorang penunggu kamar mayat yang konon beliau ini pernah didatangi roh dari si mayat yang salah mengidentifikasi nama. Nama si mayat ini digunakan untuk mayat satunya lagi. Seperti apa keseruan kisah selengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terupdate dari kisah-kisah video menarik lainnya dari channel saya ini. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe di channel saya ini, dan bagi sahabat mistis yang telah mengklik video ini, terima kasih banyak. Kisah horor dari Pak Sunarji yang didatangi roh si pemilik identitas. Gara-gara salah identifikasi seorang penjaga kamar mayat yang didatangi oleh si pemilik identitas. Kisah horor dari Pak Sunarji yang didatangi roh si pemilik identitas. Gara-gara salah identifikasi, seorang penjaga kamar mayat didatangi oleh si pemilik identitas. Kisah ini dialami Pak Sunarji sebagai penjaga kamar mayat di sebuah rumah sakit terkenal yang kini telah pensiun. Malam itu, Sunarji seperti biasa sedang menjalankan tugasnya, ditemani oleh 3 rekan sejawatnya. Suasana rasanya berubah semarak dengan 4 orang petugas di kamar mayat. Sebab biasanya paling-paling hanya Sunarji dan 1 orang rekannya. Memang harus dimaklumi, dalam 1 minggu terakhir ini, kamar mayat di rumah sakit tempat Sunarji mencari nafkah sedang kebanjiran korban tewas akibat terbakarnya sebuah kapal laut antar pulau. Mayat-mayat tersebut ada yang teridentifikasi melalui ciri-ciri tubuh berdasarkan keterangan famili korban hingga berdasarkan KTP atau kartu identitas lainnya yang ada dalam saku pakaian mereka. Banyaknya mayat yang baru ditemukan beberapa hari setelah peristiwa naas itu membuat aparat berwenang baik dari tim SAR maupun para medis dibuat kesulitan melakukan identifikasi karena kondisinya yang sudah rusak. Terjadi kesimpang siuran data. Ada yang menyatakan bahwa si A dengan ciri-ciri yang ada ditemukan dalam keadaan sehat, namun setelah keluarga korban melihatnya, si A itu ternyata bukan yang dicarinya. Salah satu kasus menimpa korban yang sudah membengkak, sebab jenazahnya baru ditemukan setelah 4 hari tragedi tersebut. Adapun identitas yang dipakai berdasarkan sebuah tas pakaian yang tersangkut di tubuhnya. Jasad yang berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan nelayan terapung di laut. Jenazah itu kemudian disimpan di kamar mayat persis di loker nomor 7. Pak Narji menceritakan, pada saat itu ada sekitar 20 mayat yang belum diambil pihak keluarga dan ada sekitar belasan mayat tanpa identitas. Dia menceritakan lebih jauh, malam itu dia sedang bertugas. Hujan turun dengan lebatnya, 3 rekannya yang lain sedang pergi mencari makanan. Saat Pak Narji seorang diri, inilah tiba-tiba ada seorang pria usia menjelang 40-an datang kepadanya. Pria ini datang entah dari mana, sebab hanya dalam hitungan 1 kedipan mata dia sudah berada di depan. Hal ini tentu saja membuat Pak Narji terkejut. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Pak Narji sambil mencoba menganalisis siapa sebenarnya pria itu. "Oh, saya ingin bertanya apakah ada korban yang baru masuk ke kamar mayat ini?" ujar pria misterius itu. "Maksud Bapak korban yang tewas dalam kecelakaan naas itu?" Pak Narji balik bertanya. "Kalau boleh saya tahu, apakah Bapak salah satu keluarga korban yang mencari atau memastikan keluarga Bapak
yang terkena musibah itu. Betul sekali. Malahan saya ini adalah salah satu korbannya. Pak Narji terdiam sejenak. Dia merasa ada sesuatu yang ganjil dari jawabannya tersebut. Namun keganjilan itu dia tutupi sendiri. Mungkin orang ini lagi bingung sebab dia kehilangan anggota keluarganya dalam peristiwa naas itu, kata Pak Narji di dalam hatinya. Setelah hening sejenak, Pak Narji kembali berkata, "Oh ya, saya hampir lupa. Silakan duduk, Pak. Nanti saya cari catatan korban dengan ciri-ciri yang mungkin Bapak kenali sebelumnya. Sebelumnya, saya hanya ingin mengingatkan, mungkin saja di antara mayat-mayat itu ada yang salah identitasnya. Dan ini terjadi dalam pendataan korban yang ada," ungkap pria misterius dengan meyakinkan. "Aduh, kalau masalah ini saya tidak tahu, Pak. Sebab mayat yang terkirim bagi yang memiliki identitas seperti KTP atau kartu tanda pengenal lainnya selalu di luar kantong mayat diberi nama korban yang bersangkutan. Jadi kami hanya menerima mayat-mayat yang sudah clear," tutur Pak Narji menjelaskan. "Tapi saya yakin ada mayat yang salah identifikasi, Pak," tanda si pria misterius itu. "Apakah Bapak menyaksikan sendiri pendataannya?" tanya Pak Narji. "Ya, saya melihat dengan detail," sahut pria misterius ini dengan singkat. "Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa satu mayat telah salah teridentifikasi gara-gara tersangkutnya tas pakaian pada salah satu korban yang terapung di lautan," ungkap pria itu lagi dengan yakin. Selanjutnya, dia memberi keterangan perihal korban si pemilik tas tersebut yang tasnya tersangkut pada jasad korban lain. "Baiklah, Pak. Semua data telah saya catat dan ini akan saya laporkan pada orang yang berwenang dalam hal ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas masukannya," kata Pak Narji setelah mendengar keterangan pria misterius itu. Hanya selisih sekitar beberapa detik setelah pria misterius itu keluar ruangan, dari balik pintu muncul ketiga rekannya. "Pak Narji, kelihatannya anteng bener nih," Pak Rusmanto, salah satu dari tiga rekannya, yang sekaligus mengagetkan Pak Narji dari lamunannya, sambil menatap buku catatan laporan orang misterius tadi. Kau bikin kaget saja. Ini loh, tadi ada orang yang memberikan informasi seputar korban yang membuat aku bingung. Pria ini mengatakan bahwa salah satu dari jasad yang ada di kamar ini ada yang salah identifikasinya, ungkap Pak Narji pada rekan-rekannya itu. "Kapan laporan itu kau dapat?" tanya si Gopar. "Loh, memangnya kalian tidak bertemu atau berpapasan dengan pria yang keluar dari ruangan ini tadi?" ujar Pak Narji. Pak Narji ini bergurau saja. "Mata kami ini masih sehat, Pak. Masih bisa melihat dengan jelas. Jangankan sosok manusia, mencari jarum di padang rumput pun saja masih bisa saya temukan," canda Gopar. "Kau ini bercanda saja. Aku serius nih. Apakah kalian tidak berpapasan dengan pria itu? Sebab hanya beberapa detik sebelum kalian muncul, pria itu baru keluar dari pintu tadi." Pak Narji kembali berkata untuk meyakinkan. "Betul, kami tidak bohong," ucap Ibrahim, satu rekannya lagi. Pak Narji sedikit kaget mendengar pengakuan tiga rekannya. Jelas ada sesuatu yang aneh, namun Pak Narji yang merupakan penjaga kamar mayat paling senior dari ketiga rekannya dapat menenangkan perasaannya. Maklum, hal-hal yang sulit diterima nalar sudah sering dialami. Ya, namanya juga penjaga kamar mayat,
Hal yang berbau mistis sudah tidak asing lagi baginya. Tengah malam baru saja berlalu. Tepat pukul jam 3 pagi, sebuah mobil ambulan meraung-raung dan berhenti persis di depan pintu kamar mayat. Jasad yang terbungkus kantong mayat itu diletakkan di sebuah meja beroda, dan mayat ini hanya teridentifikasi dari pakaian yang melekat di tubuhnya. Sementara pihak keluarga memang sudah menunggu di posko informasi. Mendengar kabar tersebut, mereka langsung mendatangi rumah sakit di mana jasad ini tersimpan. Seperti biasa, Pak Narji, sang petugas, menyambut kedatangan mereka. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" ucap Pak Narji pada dua orang yang ada di depan pintu kamar mayat tersebut. "Begini, Pak, saya ingin melihat jasad yang baru 1 jam lalu masuk ke ruangan ini," tutur salah satu dari dua orang itu. "Kalau begitu silakan, Pak. Ini jasad yang baru saja datang yang menurut catatan yang ada pria ini berpakaian putih dan tanpa identitas," papar Pak Narji menjelaskan dengan panjang lebar. Raut wajah dua orang ini langsung pucat pas setelah kantong mayat itu dibuka. Namun mereka mengakui kalau mayat itu adalah yang mereka cari. "Ini betul keluarga Bapak. Kalau boleh saya tahu siapa nama korban ini?" tanya Pak Narji yang dijawab dengan panjang lebar oleh keluarga si korban. Betapa terkejutnya Pak Narji sebab nama jasad tak berdaya itu sama persis dengan mayat yang ada di loker No 7 yang teridentifikasi berdasarkan travel bag yang tersangkut di tubuhnya. "Maaf bapak-bapak, sebetulnya ini bukan wewenang saya, namun saya ingin meluruskan agar tidak salah identifikasi dan jasad ini benar-benar adalah anggota keluarga Bapak. Bisa Bapak jelaskan yang Bapak tahu perihal mayat ini ketika dia bepergian dengan menumpang kapal laut naas itu?" ucap Pak Narji. Akhirnya dua orang ini menceritakan dengan detail mulai dari tujuannya pergi hingga barang bawaan korban. Setelah mendengar keterangan dua orang tersebut, Pak Narji yang masih ragu akan penjelasan mereka akhirnya menunjukkan travel bag yang tersangkut di jasad korban lain. "Apakah tas ini dan barang bawaan ini betul pemiliknya keluarga kalian?" "Ya, betul. Tidak salah lagi, itu milik korban," ujar pihak keluarga korban dengan yakin. Lain dari itu, dua orang keluarga korban ini menjelaskan ciri-ciri jasad yang berbujur kaku itu semasa hidup. Lemaslah Pak Sunarji ketika itu. Pikirannya langsung pada pertemuannya dengan pria misterius sekitar 5 jam yang lalu. Ya, pria misterius itu dari ciri-cirinya sama persis dengan jasad yang sekarang berbujur kaku dan sudah membengkak yang ada di hadapannya. Lebih menguatkan lagi, catatan yang berdasarkan keterangan yang diberikan pria misterius ini sendiri sama persis dengan keterangan dua orang keluarga korban. Lain dari keterangan itu, ketika dia, Pak Narji, melihat pakaian yang masih melekat di tubuh yang terbujur kaku dan telah membengkak itu, berupa kemeja lengan pendek bermotif garis-garis dan bercelana panjang hitam. Juga kepalanya yang sedikit botak, jelas menguatkan bahwa pria misterius yang dijumpainya 5 jam yang lalu tak lain adalah sosok yang kini berbujur kaku dan sudah membengkak. Jelas sekali pria misterius yang menemuinya 5 jam lalu itu adalah rohnya. Rupanya korban tidak ikhlas identitasnya dipakai orang lain. Setelah misteri ini terkuak, mayat yang ada di loker No 7 masuk dalam daftar mayat korban
yang belum teridentifikasi. Semoga dari korban yang mengalami kecelakaan dalam peristiwa kapal naas itu mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan semesta alam. Amin. Sekian cerita horor kali ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan video berikutnya. Oke sahabat mistis, jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.